Kenapa ada konflik antara rakyat dengan perusahaan? Karena inventarisasinya ini tidak jelas sampai hari ini. Seolah-olah ada pembiaran. Padahal kemarin dulu saya baru ketemu dengan teman-teman adik-adik kita alumni sekolah sawit. Itu alumninya udah cukup besar. Dari daerah saya saja, dapil saya sudah hampir 300-an orang. Ya, dapil Sulawesi Barat sudah ada 300-an orang alumninya. Saya tanya, mereka punya lahan nggak? Kata mereka sejengkal pun nggak punya. Ada rakyat kita di Republik ini sejengkal pun lahannya nggak ada. Tetapi fakta lain, ada 1-2 orang memiliki lahan izin usaha sampai 1 juta hektar. Kan ini paradoks dan miris ini Pak Menteri. Kalau adik-adik kita itu dikonsolidasi dengan baik, kemudian diberi ruang yang sama dengan perusahaan besar itu, nilai manfaatnya terhadap mereka ini akan luar biasa. Kalau ini dikonsolidasi dengan baik, daripada kita lakukan pembiaran, oligarki, pengusaha besar menguasai kawasan itu, bahkan melebihi dari izin HGU-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, Bu Ketua dan seluruh Wakil Ketua. Yang saya hormati Pak Menteri, Wakil Menteri, seluruh jajaran yang saya hormati, teman-teman anggota Komisi 4 yang saya hormati dan sama berbahagia. Ya kadang-kala kalau memang di akhir Bu Ketua memang hampir semua teman-teman sudah menyampaikan beberapa data dan fakta yang penting untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi amanah praksi kepada saya untuk saya harus sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa harus kita mengakui Indonesia ini adalah negara yang tentu saja kalau bicara kawasan hutannya ini menjadi paru-paru dunia, sehingga hampir seluruh mata kalau kemudian Pak Menteri menyebut ada angka 20 juta yang akan dikelola sebagai kawasan hutan untuk cadangan pangan, energi dan air, itu hampir seluruh mata dan pikiran tertuju ke sana. Asumsi semua publik adalah bagaimana bisa merubah ekosistem hutan kemudian menjadi kawasan cadangan pangan, energi dan air. Kira-kira begitu Pak Menteri. Sehingga tentu saya hanya menyampaikan secara teknis. Satu, saya sependapat dengan fraksi PKS tadi, butuh kita gambaran besar dan detail Pak Menteri, kawasan yang dimaksud itu dengan pola tumpang sari itu di mana? Karena jangan sampai pikirannya hutan yang tiba-tiba merubah ekosistemnya. Saya tidak mau ada cara pandang misalnya profesor dari IPB menantang Pak Menteri untuk diskusi tentang ini. Sehingga menurut saya Pak Menteri harus menjelaskan secara detail. Kawasan yang dimaksud itu di sini tempatnya. Kenapa harus dikelola menjadi cadangan pangan? Karena hari ini dalam database kita memang dia kawasan hutan. Tetapi faktanya itu tidak ada hutannya. Kira-kira begitu mungkin gagasannya. Sehingga harus dijelaskan. Dan di mana tempatnya, lokasinya. Adakah misalnya di Sulawesi Barat dan di mana itu? Ini contoh. Lalu yang kedua, ini memang Pak Menteri diperlukan pengawasan secara menyeluruh ini. Tetapi fakta jagawana kita berapa, penyuluh kehutanan kita berapa. Bahkan kami mendapati usianya udah senior lah. Ini ada nggak peremajaan ini, penyuluh kehutanan kita ini. Lalu, ya itu tadi saya minta berapa banyak jumlah jagawana kita ini, penyuluh kehutanan kita. Apakah sebanding dengan luasan hutan kita? Kenapa ini penting? Sebab ini tadi disampaikan oleh teman terdahulu. Saya beberapa bulan terakhir ini cukup banyak berinteraksi dengan mereka. Bahkan mengajak mereka bahwa perhutanan sosial itu bukan momok menakutkan bagi mereka.
Sebagian rakyat kita ketakutan mengajukan perhutanan sosial karena dianggap menjadi momok akan diambil. Padahal supporting pemerintah kita kalau itu menjadi perhutanan sosial malah jauh lebih baik dibanding dikelola tanpa izin perhutanan sosial. Tetapi ini fakta di lapangan Pak Menteri. Kenapa? Karena tenaga penyuluh kita yang amat sedikit untuk melakukan sosialisasi. Lalu selanjutnya ini terkait tadi disampaikan oleh fraksi Golkar terkait izin pinjam pakai kawasan hutan IPPKH kita ini. Ini juga fakta di lapangan Pak Menteri, banyak pinjam pakai ini misalnya untuk sektor perkebunan. HGU-nya 20.000. Yang dikerja 25 sampai 30.000 hektar. Maksud saya ini momentum untuk melakukan inventarisasi dengan benar ini. Kenapa ada konflik antara rakyat dengan perusahaan? Karena inventarisasinya ini tidak jelas sampai hari ini. Seolah-olah ada pembiaran. Padahal kemarin dulu saya baru ketemu dengan teman-teman adik-adik kita alumni sekolah sawit. Itu alumninya sudah cukup besar. Dari daerah saya saja, dapil saya sudah hampir 300-an orang. Ya, dapil Sulawesi Barat sudah ada 300-an orang alumninya. Saya tanya, mereka punya lahan nggak? Kata mereka sejengkal pun nggak punya. Ada rakyat kita di Republik ini sejengkal pun lahannya nggak ada. Tetapi fakta lain, ada 1-2 orang memiliki lahan izin usaha sampai 1 juta hektar. Kan ini paradoks dan miris ini Pak Menteri. Kalau adik-adik kita itu dikonsolidasi dengan baik, kemudian diberi ruang yang sama dengan perusahaan besar itu, nilai manfaatnya terhadap mereka ini akan luar biasa. Kalau ini dikonsolidasi dengan baik, daripada kita lakukan pembiaran, oligarki, pengusaha besar menguasai kawasan itu, bahkan melebihi dari izin HGU-nya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini aspirasi sifatnya, ini menarik, ini di Lampung. Ada konflik antara masyarakat manusia dengan gajah ini. Hampir setiap tahun ini Pak Menteri. Ini butuh penjelasan ini. Kira-kira bagaimana bisa mengurai ini agar tidak terjadi lagi ini hal-hal seperti ini konflik. Bayangkan antara manusia dengan hewan ini, konfliknya ini. Lalu yang terakhir, ini hasil kunjungan teman-teman Pak Menteri kemarin, kunjungan spesifik di 3 lokasi yang ada pagar lautnya, ini terutama di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang ini. Teman-teman saat ke lokasi itu mendapatkan informasi bahwa kawasan mangrove itu merupakan kawasan lindung. Namun informasi yang kami dapatkan juga dari Distaru Provinsi Banten bahwa mangrove yang berada di Tanjung Pasir dekat dengan proyek PIK 2 itu tidak masuk dalam kawasan hutan lindung. Tentu ini kan supaya tidak berprasangka yang tidak-tidak, Kementerian Kehutanan ini kan bisa memberi penjelasan yang tuntas. Apakah benar itu bukan kawasan lindung? Atau jangan-jangan kawasan lindung misalnya? Supaya kita tidak punya interpretasi yang salah, maka tentu gaweannya teman-teman Kementerian Kehutanan. Ayolah tampil ke publik menjelaskan ini, bahwa benar itu bukan kawasan. Atau kalau kawasan, seperti apa pola perizinannya. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.